kenapa kita mulai melakukan charter flight karena tepatnya di 2019 itu kan kita mengalami krisis internasional yaitu COVID-19. Proporsinya itu untuk e-commerce itu memang saat ini memang kita ketahui bersama cukup besar ya porsinya ya. Cukup mendominasi apalagi di era digital ini banyak sekali orang-orang sudah mulai dimanjakan. Milestone kita itu ya kita karena mengikuti perkembangan era digital, kita juga mengembangkan service kita dan kita juga mulai menambah untuk cabang-cabang kita untuk bisa mengakomodir SLA yang diberikan oleh platform e-commerce supaya kita bisa mengirimkan barang-barang itu tepat waktu. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Yusak Al-Sabah selaku komisaris dari Lainal Group. Ya, betul. Terima kasih Pak Yusak sudah berkenan menerima acara Pak di kantor dari Lainal. Sama-sama Mas. Ya, Pak, menarik terkait profil dari Lainal Pak. Kita ketahui kan cikal bakal dari Lainal Group ini kan berawal dari bisnis penerbangan charter Pak ya. Mungkin bisa flashback Pak, cerita awalnya seperti apa historinya Pak? Ya, untuk histori awal ini kenapa kita mulai melakukan charter flight karena tepatnya di 2019 itu kan kita mengalami krisis internasional yaitu COVID-19 yang mana penerbangan komersial berpenumpang itu secara massal itu dihentikan. Oleh karena itu, karena kita juga mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan semua pengiriman-pengiriman yang sudah berjalan, akhirnya kita melakukan solusi dengan melakukan charter pesawat untuk freighter atau pesawat kargo. Nah, itu adalah cikal bakal awal kita melakukan charter untuk freighter. Oke, per hari ini masih berjalan Pak? Sampai saat ini di bulan Ramadan ini juga kebetulan kita juga ada banyak melakukan charter flight untuk mengakomodir kiriman-kiriman, banyak kiriman-kiriman e-commerce juga, lalu kiriman-kiriman dari UMKM juga, itu kita tetap masih berjalan sampai saat ini. Proporsinya antara UMKM sama e-commerce Pak, atau mungkin muatan lain? Iya. Kalau proporsinya itu untuk e-commerce itu memang saat ini memang kita ketahui bersama cukup besar ya porsinya ya. Cukup mendominasi apalagi di era digital ini banyak sekali orang-orang sudah mulai dimanjakan. Dimanjakan dengan melakukan pembelian-pembelian melalui platform e-commerce. Maka oleh karena itu juga proporsinya terus bertumbuh nih. Untuk e-commerce ini cukup mendominasi sampai saat ini. Oke, kita ketahui kan secara histori ini Lainal berdiri dari 2015 Pak ya? Betul. Terhitung mungkin hari ini sudah 10 tahun gitu ya? Betul. Mungkin bisa flashback Pak, milestone-nya, capaian apa saja yang sudah dicapai dari Lainal Group Pak? Ya, untuk capaian-capaian yang sudah kita capai dari 2015, memang di awal 2015 itu untuk perusahaan e-commerce itu belum terlalu berkembang. Masyarakat Indonesia ini masih belum terbiasa untuk melakukan pembelian melalui e-commerce. Lalu 2017 itu sudah mulai ada berkembang, 2018 sampai di 2019 COVID. Yang tadinya kita hanya mengakomodir melalui komersil, mulailah ada pesawat freighter. Jadi milestone kita itu ya kita karena mengikuti perkembangan era digital, kita juga mengembangkan service kita
dan kita juga mulai menambah untuk cabang-cabang kita untuk bisa mengakomodir SLA yang diberikan oleh platform e-commerce supaya kita bisa mengirimkan barang-barang itu tepat waktu. Jadi pencapaian-pencapaian yang ada selama ini ya kita sudah membuka cabang di beberapa kota besar, tepatnya di Sulawesi, di Sumatera, di Pulau Jawa, juga ada di Surabaya, dan di Papua. Sampai Papua pun kita juga membuka cabang juga supaya kita bisa lebih mudah untuk mengakomodir SLA yang diberikan e-commerce. Artinya titik balik untuk secara volume muatan itu di ketika pandemi, terutama di e-commerce ya. Betul, betul. Di pandemi itu memang cukup tinggi ya. Cukup tinggi karena orang nggak bisa melakukan pembelian secara offline. Toko-toko tutup, tapi online masih tetap berjalan. Makanya pada saat COVID 2019 itu e-commerce itu benar-benar melesat tinggi. Nah di situ juga kita juga mengikuti perkembangannya ya, kita terus berkembang ya. Salah satu pencapaian dengan buka cabang, dengan menambah armada, dengan menambah juga jumlah manpower SDM kita. Itu adalah salah satu pencapaian-pencapaian yang udah kita jalanin di 1 dekade ini. Mungkin bisa kasih gambaran pertumbuhan bisnis dari Lenol ini dari sisi aset perusahaan Pak, mulai dari jumlah cabang, terus jumlah armada atau mungkin aset lain Pak. Ya, kalau untuk jumlah aset dari saat ini itu tentunya armada ya. Armada kita yang tadinya hanya beberapa unit, sekarang kita sudah puluhan unit dan tersebar di beberapa cabang kita. Dan juga kita juga ada penambahan facility gudang, kantor di cabang-cabang kita. Dan kita juga di Jakarta pun juga akhirnya kita juga harus menambah fasilitas juga untuk menampung semua kiriman-kiriman e-commerce. Dan juga nggak hanya melalui pesawat saja sekarang, karena kita mengikuti needs dari masyarakat juga. Sekarang masyarakat ada yang namanya service eco. Itu melalui darat dan laut. Kita pun ikut mendukung dengan melakukan penambahan service melalui darat dan lautnya. Seperti itu. Di luar layanan yang Pak Yusuf sampaikan, itu kan dari Lenol kan juga menjadi bagian dari agen kargo resmi untuk maskapai udara Pak. Betul. Terkait itu bisnis modelnya seperti apa Pak? Dan layanan yang dilayani apa? Kalau dengan kita sebagai agen resmi itu memang dari awal kita sudah menjadi agen resmi dari beberapa maskapai komersial seperti Lion Air Group, Sriwijaya, lalu ada Pelita, Garuda, Citylink. Itu kita memang menjadi core bisnis kita di mid mile-nya. Lalu seiring waktu berjalan juga kita juga mengakomodir sampai dengan last mile sampai ke hub para customer kita. Gitu. Tapi apakah ketika pandemi itu kan semua lockdown, dibatasi terutama penumpang, dan pada akhirnya beberapa maskapai itu justru menerima layanan kargo udara atau shifting lah ya. Betul. Apakah itu tidak mengganggu Pak dari sisi lain? Tentunya itu memang ada sedikit memberikan dampak, tapi tetap masing-masing juga karena porsinya ini juga cukup besar, jadi ya tetap semua itu mendapatkan porsinya masing-masing. Di beberapa airline komersial pun juga di era COVID kemarin pas pandemi, mereka juga shifting tadi ya bawa penumpang lalu menjadi shifting membawa kargo. Yang mana kargonya itu ditampung di seat penumpang, Pak. Ya, tadi jadi mereka bawa penumpang lalu bangku-bangku itu diisi oleh kargo untuk bisa tetap menjalankan bisnis yang ada. Tapi itu justru itu membantu kita para pelaku bisnis kargo ini
untuk membantu kelancaran pengiriman. Karena beberapa freighter di era COVID-19 kemarin juga belum sebanyak saat ini, masih terbatas di beberapa pesawat gitu. Artinya dari apa yang dilakukan maskapai itu tidak terlalu mengganggu lah Pak ya? Dari sisi bisnis di Lenal? Tidak terlalu mengganggu sih, malah boleh dikatakan jadi lebih membantu sih. Seperti itu Pak. Oke, di luar semua layanan dari Lenal Group kan juga memiliki layanan dari untuk laut dan darat Pak ya? Iya. Dari 3 layanan yang ada sekarang itu yang paling besar kontribusi untuk revenue perusahaan yang mana? Tentunya yang melalui udara sih Pak. Karena dari nilai omsetnya pun juga udara, darat, dan laut itu kan cukup berbanding terbalik ya. Di udara itu ya mungkin secara rasio bisa 3 sampai 4 kali lipat dari ongkos kirim melalui darat atau laut. Seperti itu. Dan udara itu dominan di e-commerce berarti Pak? Saat ini dominasi masih e-commerce. E-commerce, oke. Dengan dominasi e-commerce itu berarti sejauh ini perusahaan terutama kurir Pak ya, atau logistik yang lain itu sebegitu bergantung Pak untuk di e-commerce Pak? Dari pengamatan dari Pak Yusuf. Iya, kalau ketergantungan mungkin tidak 100% lah. Karena beberapa company juga tetap masih ada melakukan distribusi melalui offline. Seperti contohnya mungkin farmasi. Farmasi memang ada yang melalui e-commerce, tapi ada juga yang mereka harus mendistribusikannya itu ke distributor atau gudang-gudang utama mereka. Oh, oke. Karena keterbatasan mungkin dari suhunya, lalu dari sisi higienisnya, itu tidak mungkin dilakukan melalui e-commerce. Oh, oke. Jadi tetap ada yang secara bisnisnya itu tidak melalui e-commerce, tetap berjalan seperti normal. Gitu. Jadi nggak 100% kita pemain logistik ini ketergantungan dengan e-commerce. Baik. Dan sisi layanan lain untuk dari layanan ini kan ada untuk yang kurir Pak ya, Lenal Express Pak ya? Iya, betul. Nah, dengan pemainnya sudah banyak Pak yang sudah gemuk, istilahnya apa bedanya Pak dengan kompetitor Pak? Ya, mungkin salah satu perbedaannya karena kita untuk kurir express ini karena kita adalah awalnya ini adalah kita pemain mid mile Mas. Pemain mid mile ini yang kita sudah langsung sebagai tangan kedua dari airline, mitra airline, yang mana pasti satu biaya atau ongkos kirimnya pasti kita lebih efisien. Oke. Lalu kedua, kita juga membuka layanan ini secara 24 jam tanpa libur, 365 hari dalam setahun. Itu membantu para customer juga untuk melakukan tracking, menanyakan status kiriman. Ditambah kita juga mengembangkan untuk digitalisasinya. Kita juga memberikan layanan mereka bisa tracking secara online 24 jam dan mereka juga bisa mendapatkan notifikasi dari digital kita bahwa barang mereka sudah diterima oleh penerimanya. Jadi ya mungkin poin-poinnya yang menjadi nilai lebih kita di poin-poin tersebut. Itu value added dari yang betul. Oke, dari persaingan ketat ini, apakah target market dari Lenal Express ini terkhusus atau sama dengan kompetitor? Untuk target marketnya saat ini sih untuk yang Express ini kita lebih mengarah kepada UMKM supaya UMKM ini juga bisa lebih berkembang. Karena kalau misalnya mereka UMKM ini juga tidak berkembang, otomatis ekonomi kita juga kan jadi melambat juga. Seperti itu sih. Oke. Dan menariknya juga di Lenal Express ini kan punya layanan si VIP service Pak ya. Apakah ini sama Pak dengan same day Pak yang mungkin sudah menjadi tren saat ini Pak dari sisi bisnis prosesnya? Iya. Kalau untuk secara servisnya itu kurang lebih sama dengan same day karena
kenapa kita namakan VIP ini? VIP ini very important package. Jadi yang mana barang ini memang harus diterima sesegera mungkin dengan SLA levelnya itu di hari yang sama. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan same day service. Siapa marketnya untuk yang VIP service ini? Bisa corporate, bisa personal. Karena mereka yang membutuhkan kiriman barang ini cepat. Contoh misalnya kalau di corporate adalah mereka yang dokumen-dokumen tender atau spare part urgent yang harus tiba di secepatnya dengan maksimum SLA-nya di hari yang sama. Jadi bisa siapapun bisa. Farmasi pun juga bisa. Farmasi pun. Berarti corporate dan retail orang pun bisa. Masing bisa. Baik. Gitu. Pak, menarik. Kembali soal market di e-commerce yang tiap tahun kan selalu berkembang ya, pesat Pak ya. Nah, dari itu apakah sudah dioptimalkan Pak selain yang ada sekarang? Dioptimalkan dari e-commerce, kita sih memang mengkombinasi ya, mengkombinasi antara e-commerce dengan barang-barang general yang ada saat ini dari corporate ya, karena kita bisa mengkonsolidasi dari beberapa barang yang ada itu, makanya kita bisa melakukan charter. Jadi secara optimalisasinya ya kita mengoptimalkan dari segala arah sih, nggak hanya dari e-commerce saja. Cuman kebetulan saat ini e-commerce ini memang cukup tinggi trafficnya. Optimalisasi kalau dari sisi peluang bisnis lain, karena kan juga e-commerce ini kan memicu layanan fulfillment Pak. Apakah dari layanan tertarik untuk masuk di sana? Ya, untuk fulfillment sudah ada planning juga dari kita untuk melangkah ke arah itu ya, dengan tentunya kita juga harus prepare dari facility juga. Karena fulfillment ini kan kita harus menyiapkan facility gudang atau tempat penampungan agar mereka ini bisa menampung barangnya dulu di kita, baru keluar barang ini sesuai dengan PO-PO-nya. Itu kita sudah ada perencanaan juga ke arah. Sudah ada wacana untuk ke sana Pak? Sudah ada. Apa challenge-nya Pak Andai dari layanan untuk memasuki untuk layanan fulfillment Pak? Challenge-nya itu ya pasti pertama untuk facility-nya, lalu SDM-nya, dan juga dari manajemennya Pak. Manajemen ada menggunakan software juga. Teknologi Pak ya? Teknologi ini benar-benar menjadi salah satu bagian yang terpenting sih dalam bisnis logistik. Artinya aset gudang yang sekarang dimiliki oleh Lainal sendiri itu terutilisasi untuk komoditas apa? Saat ini memang kita terutilisasinya untuk masing campur antara e-commerce dan juga dari yang non-platform e-commerce, dari para UMKM. Masing. Dan itu akan dikembangkan lah untuk pasti kita akan terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman juga sih. Pak, kembali soal market di kurir kan trennya untuk 5 tahun terakhir itu kan mulai ada tren untuk layanan di atas 10 kilo Pak ya? Untuk kargo ya? Untuk kargo Pak ya. Apakah itu juga menarik Pak dari Lainal Pak untuk masuk di sana Pak? Iya, memang sebenarnya untuk kargo ini adalah core bisnis kita di awal. Untuk kargo di atas 10 kilo. Cuman yang berkembang saat ini di atas 10 kilo ini yang saya perhatikan adalah lebih ke arah darat dan laut. Makanya dari beberapa tahun lalu kita juga sudah mulai mengembangkan untuk darat dan lautnya dengan menambahkan armada, routingnya, rute-rutenya, dan juga untuk multimodalnya yang menggunakan lautnya pun juga kita sudah mengembangkan dari 2019. Dari sebelum COVID kita sudah mengembangkan ke arah situ. Dan ke depan apakah akan tentunya pasti akan terus berkembang. Karena satu, saya melihat untuk biayanya sendiri ini lebih murah dibanding untuk kiriman-kiriman paket yang di bawah 10 kilo.
Tentunya pasti ke depan masyarakat juga mungkin bisa menjadi pilihan kalau mereka beli barang-barang besar ini kan mereka bisa jadi lebih murah, namun mereka juga harus siap SLA ini jadi lebih lama. Karena dikirimnya ini nggak melalui udara. Melalui darat atau laut. Gitu. Kedepannya terus akan berkembang. Dan market untuk di atas 10 kilo ini siapa Pak? UMKM kah atau siapa? UMKM dari para pemain retail besar ini ada. Lalu juga e-commerce juga sekarang sudah mulai banyak untuk kiriman-kiriman paket di atas 10 kilo sih. Nah, challenge-nya apa Pak? Karena kan kalau di atas 10 tentu selain dari berat, tentu dimensi kan juga jadi challenge terkait handling. Betul. Ya, challenge-nya ini jadi kita mesti terus menambahkan armada, lalu facility, karena yang tadi ya mungkin facility kita cuman misalnya contoh di 1000 meter square ini sudah cukup, mau nggak mau dengan adanya penambahan service kargo ini, jadi ya mesti menambah juga luasan facility kita untuk bisa menampung, karena sesuai yang tadi dimensinya juga kan cukup besar-besar ya. Termasuk mungkin memberi awareness dari pemilik barang ya Pak, untuk gimana bisa mengemas barangnya biar tetap aman gitu ya. Iya, memang awareness itu kita juga mempunyai standarisasi untuk packaging yang safety ya. Cuman terkadang beberapa customer pun juga masih belum 100% mereka aware. Mereka menganggap barang ini ya segini aja udah safety. Nah, tapi terus kita kampanyekan untuk standarisasi packaging ini supaya barang mereka juga sampai di tujuan ini dalam keadaan yang baik. Gitu. Itu tetap masih kita kampanyekan selalu untuk awareness packagingnya. Baik Pak. Dari beberapa layanan dari Lionel ini kan ada yang door to port, ada yang port to port, ada yang port to door. Nah, tren hari ini kan konsumen kan semakin demand-nya kan semakin dimanjakan gitu ya. Terutama yang harus door to door dan tarif murah gitu. Apakah itu juga jadi tantangan dari Lionel? Ya, tentunya itu juga menjadi tantangan juga ya. Menjadi tantangan karena para masyarakat kita kan tentu selalu mencari yang lebih murah dan yang lebih nggak ribet. Iya, betul. Makanya mereka maunya door to door saja tapi harganya yang lebih murah. Nah, karena kita juga sudah memiliki dasaran atau core yang sudah ada, jadi sehingga kita bisa mengakomodir sih. Karena dengan kita mengkonsolidasi itu kan otomatis kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah juga. Makanya itu menjadi salah satu added value kita ke customer. Salah satu cara untuk itu kan juga mungkin pasti sudah dilakukan seperti digitalisasi bisnis Pak. Pasti. Apa yang sudah dilakukan Pak? Saat ini kita sudah mengembangkan mobile version kita untuk melakukan proses semuanya di scan, dan itu sudah langsung terupdate di sistem secara real time, sehingga customer ini juga dapat men-tracking barangnya secara real time untuk digitalisasinya. Semua flow proses kita itu nggak ada yang manual. Semuanya udah kita lakukan, semuanya by system dan by digital. Terkait digitalisasi, target dari Lionel apa Pak? Apakah untuk percepatan layanan kah, atau untuk efisiensi, atau ada goal lain selain itu Pak ketika melakukan digitalisasi? Tentunya membuat prosesnya ini menjadi lebih mudah dan akurasi untuk trackingnya pun lebih akurat. Karena kalau misalnya kita melalui manual, banyak ada ya namanya manual pasti banyak miss, baik dari human errornya, baik dari pendataan dokumen yang suka tercecer. Kalau kita sudah melakukan secara digital, karena kita online, jadi ya semua data ini lebih akurat dan lebih memudahkan
operasional kita. Baik dari sisi operasional, keuangan, itu semuanya sudah menjadi satu kesatuan. Dan memberi kepastian dari customer Pak ya dengan Tentu. digitalisasi. Betul. Jadi lebih praktis lah dan lebih akurat. Oke. Baik, mungkin terakhir Pak Yusa, target ke depan dari Lenel Pak mungkin di tahun ini dan mungkin secara jangka panjang 5 tahun ke depan mungkin. Target kita sih di 5 tahun ke depan ini kita terus akan mengembangkan mulai dari cabang-cabang kita yang tadinya kita hanya beberapa cabang, kita terus mengembangkan jumlah cabang kita untuk membantu pendistribusian, lalu juga dengan menambah armada. Armada nggak hanya melalui udara saja, jadi kita juga mulai dari tracking kita tambah, lalu juga untuk network kita ke beberapa moda transportasi. Sekarang lebih ke arah lautnya karena kita negara kepulauan, dan juga semua instansi terkait atau stakeholder yang ada kita terus mengembangkan supaya bisa lebih mendukung bisnis logistik kita untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Itu target 5 tahun ke depan kita sih, pasti kita akan terus menambah jumlah. Termasuk ekspansi di ekspansi di beberapa cabang lain. Jadi cabang-cabangnya itu nggak hanya di kota-kota besar, mungkin nanti kita juga udah mulai mapping juga di kota-kota remote, remote area. Karena kalau misalnya kita sudah bisa berada dari cabang kita sendiri, kan tentunya komunikasi dan juga dari flow proses operasionalnya menjadi lebih mudah. Seperti itu. Kalau terkait expand ini, selain Jawa sebagai backbone untuk logistik Pak ya, yang berpulang di mana Pak, di luar Pulau Jawa Pak, yang menarik bagi lainnya? Di Sulawesi cukup menarik, di Kalimantan pun juga cukup besar juga, bahkan sampai Papua pun juga sekarang juga sudah mulai merata dengan market masing-masing ya. Kalau yang menarik di luar Sulawesi apa? Semuanya jalan kalau di Sulawesi. Dari lautnya pun juga banyak, dari udaranya pun juga banyak juga Sulawesi. Dan Sulawesi juga kan cukup luas itu. Betul. Sulawesi adalah salah satu hub utama untuk ke area timur. Jadi semua tersentralisasi itu di Sulawesi. Kalau Papua Pak? Di Papua itu mungkin di beberapa kotanya saja saat ini. Seperti di Jayapura, di Timikanya. Kalau di kota-kota lainnya mungkin karena jumlah populasinya juga. Karena jumlah populasinya tidak sebesar di Sulawesi dan Kalimantan, kirimannya memang untuk Papua ini belum sebesar di pulau lain, Pulau Sulawesi atau Pulau Kalimantan. Tapi sudah mulai bagus. Itu sudah mulai berkembang lah. Tidak seperti yang dulu-dulu, mungkin karena dulu-dulu pertama ongkos kirimnya juga banyak melalui udara. Saat ini karena laut, pemerintahan kita sudah mengembangkan tol laut juga. Jadi akses untuk ke Papua bisa dilalui melalui laut, dan laut itu trafficnya pun menambah. Nah, makanya untuk kiriman-kiriman via lautnya pun juga sudah mulai meningkat sih untuk di wilayah Papua. Berarti selama pemerintahan sebelumnya Pak ya, yang pasif melakukan pembangunan infrastruktur, entah itu jalan tol, pelabuhan, bandar udara, itu sangat berpengaruh Pak ya dari sisi? Sangat berpengaruh. Karena Papua kan ya mungkin kita tahu bersama, dahulu mungkin belum terlalu dilirik ya. Tapi di era pemerintah yang sebelumnya, Papua itu sudah banyak berkembang. Mulai dari terutama BBM. Dulu BBM itu di Papua itu harganya beda, Mas, dengan di Jakarta. Tapi di era sebelumnya karena disamaratakan, satu harga Pak ya. Satu harga di seluruh kepulauan, sehingga ini cukup menekan biaya logistik. Nah, itu sangat membantu. Jadi
pengiriman ekonomi pun juga jadi lebih berkembang sih, karena faktor BBM dan transportasi. Oke. Itu sih. Justru yang berkembang itu Sulawesi, Pak. Kalau Sumatera sendiri apa yang belum bisa dioptimalkan, Pak? Kalau Sumatera karena di daratnya pun juga sekarang sudah semakin bagus, ya kembali lagi di era pemerintah sebelumnya itu tol itu sudah Hampir ke Aceh ya, Pak ya? udah hampir ke Aceh. Ini juga cukup membuat perkembangan di daratnya ya. Di darat ini cukup meningkat. Oke. Cukup meningkat. Jadi nyata dia butuh waktu bisa 3-4 hari, sekarang 2 hari pun sudah bisa tembus. Oke. Sehingga ini memudahkan untuk jalur transportasi mudah, otomatis biaya kirim juga lebih efisien. Lead time lebih pasti ya, Pak ya? Lead time-nya lebih cepat. Gitu dibanding melalui udara ya. Cuman Terlepas tetap ada udaranya kos tambahan tarif itu ya sebanding lah ya. Sebanding. Karena kalau ke Sumatera itu kan penyeberangannya hanya sedikit ya, mulai di Merak itu cuman dari Tangerang ke Lampung, habis itu tinggal mereka lurus terus sampai ke Aceh. Oke, baik. Gitu. Oke, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama, Pak. Sukses Makasih, untuk Pak. Lenol, Pak. Sama-sama, amin, Maju terus, amin, Pak. Pak. Makasih, Pak.